Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, selama 14 hari ke depan pemerintah Kota Parepare akan melakukan pengecekan suhu tubuh. Dan informasi tadi dapat Anda saksikan sesaat lagi bersama saya Johar Manikam. Dan saya Erni Rusdin. Dan pemirsa jangan kemana-mana, mari kita saksikan apa kabar Parepare selengkapnya untuk Anda. Dan pemirsa, kita mulai informasi pertama. Meningkatnya penyebaran virus corona di Indonesia, sejumlah ASN lingkup pemerintah Kota Parepare melakukan pemeriksaan suhu tubuh menggunakan alat thermoscan usai mengikuti apel yang dipimpin langsung oleh Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH di halaman kantor Binalibu. Ada yang berbeda pada pelaksanaan apel pagi di jajaran pemerintah Kota Parepare yang dilaksanakan di halaman kantor Wali Kota Senin 16 Maret 2020 kemarin, di mana Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH usai memimpin apel turun langsung memimpin screening untuk mendeteksi suhu tubuh para ASN dengan menggunakan alat thermoscan. Mulai dari pejabat struktural hingga staf diperiksa satu persatu. Hal ini dilakukan untuk memproteksi penyebaran coronavirus disease 2019 atau COVID-19 di jajaran ASN lingkup pemerintah Kota Parepare. Para ASN satu persatu diperiksa suhu tubuhnya dengan thermoscan untuk memindai kening para ASN. Tidak hanya Wali Kota, tapi Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asad APMSI, dan Direktur Rumah Sakit Umum Andi Makassau Parepare Dr. Reni Anggreni Sari turut serta melakukan hal yang sama terhadap para ASN. Pada pemeriksaan tersebut, suhu tubuh para ASN terpantau di bawah 36 derajat Celcius atau dinyatakan sehat. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH bersama dengan jajarannya pantau Pelabuhan Nusantara Kota Parepare. Dan Wali Kota 2 periode ini juga merasa prihatin terhadap kurang maksimalnya upaya pencegahan otoritas Pelabuhan Nusantara Kota Parepare dalam mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19. Berikut liputan selengkapnya. Wali Kota Parepare Dr. HM Taufan Pawe SHMH merasa prihatin terhadap kurang maksimalnya upaya pencegahan otoritas Pelabuhan Nusantara 4 Kota Parepare dalam mengantisipasi penyebaran virus corona COVID-19 di Pelabuhan Nusantara. Mengingat Pelabuhan Nusantara Parepare adalah pintu masuk warga dari luar daerah, lintas provinsi melalui jalur laut. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Parepare yang turun langsung bersama jajarannya memantau bongkar muat kapal yang sandar di Pelabuhan Nusantara Parepare Senin 16 Maret 2020 kemarin. Menyikapi hal tersebut, Wali Kota 2 periode ini langsung memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare untuk mengintervensi penanganan kesehatan dalam upaya peningkatan kewaspadaan dalam pencegahan virus corona atau COVID-19 di Kota Parepare dengan memberikan dukungan layanan kesehatan berikut dengan peralatannya dan tenaga medis. Soalan virus corona ini tanggung jawab kita semua. Bapak Presiden sudah menganjurkan, menginstruksikan tidak boleh ada kegiatan yang mengumpulkan banyak orang. Terus saya terinisiasi ke pelabuhan itu, ribuan penumpang keluar masuk di Parepare ini. Ada yang dari Kalimantan, bla bla bla. Saya mendapat laporan tadi, saya tanya bagaimana, indikator apa dipakai untuk mendeteksi deteksi awal adanya kemungkinan virus corona masih di Parepare. Petugas kesehatan pelabuhan menjawab, saya anggap bukan sesuatu yang menggembirakan. Dia punya alat laser untuk pemeriksaan suhu, dia katakan dilakukan, tapi saya tidak melihat, tidak ada. Nah, inilah saya perintahkan Dinas Kesehatan saya untuk intervensi. Semua masyarakat yang akan masuk di Parepare, dari Nunukan, dari mana, daerah manapun, harus dilakukan deteksi dini. Ini mudah-mudahan Bapak Kepala Pelindo ya, bisa membantu kami untuk menjawab persoalan-persoalan yang bisa melahirkan risiko ini. Seperti itu kira-kira. Turut mendampingi Wali Kota Parepare dalam kegiatan ini Wakil Wali Kota Parepare Haji Pangerang Rahim, Sekretaris Daerah Kota Parepare Haji Iwan Asad APMSI, PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare Dr. Haji Halwatia,
Direktur Rumah Sakit Umum Andi Makassau, Dr. Reni Anggrenisari, Kepala Dinas Kominfo Kota Parepare HM Iskandar Nusu SSTP MSI. Syaril Sandi, TV Peduli mengabarkan. Kita cerita di depan kantor. Ini Rispa, ada berita dapat di sosmed, katanya akan terjadi gempa di Sulawesi. Air laut pun surut dan banyak warga Pinrang yang mengungsi. Astagfirullah, berita hoax gitu, jangan kita lalu percayai. Jika mendapat berita toh, klarifikasi kita lebih dahulu. Itu warga Pinrang mengungsi jadi korban berita hoax. Selain itu, pemirsa, menindaklanjuti kebijakan Wali Kota Parepare, Dinas Kesehatan akan melakukan pengecekan suhu tubuh bagi pengendara yang akan memasuki wilayah Kota Parepare. Hal ini akan berlangsung hingga 14 hari ke depan. Pemerintah kota melalui Dinas Kesehatan Kota Parepare bekerja sama Dinas Perhubungan, BPBD, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satlantas Polres Parepare melakukan pengecekan suhu tubuh dengan menggunakan thermal scan kepada masyarakat yang memasuki wilayah Kota Parepare. Pemeriksaan ini dilakukan selama 14 hari ke depan, dimulai sejak Senin 16 Maret kemarin secara serentak di 3 perbatasan kota yang ada di Parepare. PLT Kepala Dinas Kesehatan Kota Parepare, Halwatia, mengungkapkan kegiatan ini dilakukan dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Wali Kota Parepare, Dr. HM Taufan Pawe SHMH, untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Dalam rangka menindaklanjuti kebijakan Wali Kota terkait dengan arus balik pengunjung yang masuk di Kota Parepare. Jadi kami mendeteksi ada 3 titik yang kami lakukan. Yang pertama kami lakukan adalah batas Baru Pare, kemudian yang kedua Pare Sidrap, yang ketiga Pare Pinrang. Itu kita mau lihat penumpang yang akan masuk, masyarakat yang akan masuk di Kota Parepare, untuk mendeteksi, terutama kita melihat dari misalnya dia dari naik pesawat atau dari negara luar. Tujuannya ini untuk mengantisipasi apa nih, Bu? Tujuannya adalah ya tentunya kami berharap ketika ada masyarakat yang masuk di Kota Parepare, kita berharap jangan sampai meluas ke masyarakat Parepare itu sendiri. Apabila ditemukan masyarakat yang memiliki suhu tubuh 38 derajat Celcius ke atas selama pemeriksaan, maka masyarakat yang bersangkutan diarahkan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan di Rumah Sakit Andi Makassau, Kota Parepare. Halwatia menambahkan dengan melakukan pemeriksaan sejak dini, pemerintah berharap masyarakat di Kota Parepare tidak ada yang terjangkit. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, dalam rangka memperkenalkan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa benda pusaka bukanlah senantiasa benda mistik, tapi merupakan benda dari kebudayaan. Baru-baru ini komunitas Sima menggelar pameran selama 2 hari. Berikut liputan selengkapnya. Komunitas Sima Tanah baru-baru ini menyelenggarakan pameran di Gedung Tomalebi selama 2 hari. Adapun benda-benda yang dipamerkan pada kegiatan ini diantaranya senjata tradisional seperti badik, pedang, serta tombak, manuskrip lontara, pakaian dan peralatan adat, batu mulia, galeri foto tua Ajata Parang, dan sejumlah sarung yang berusia puluhan tahun, dalam rangka memperkenalkan serta memberikan pemahaman kepada masyarakat bahwa benda pusaka bukanlah senantiasa benda mistik, tapi juga merupakan benda dari kebudayaan yang harus senantiasa dirawat dan dilestarikan. Wakil Ketua Umum Sima Tanah, Budi Dengmatara, mengatakan bahwa kurang lebih 200 bilah benda pusaka berupa senjata tradisional yang dipamerkan merupakan milik dari para anggota komunitas Sima Tanah. Dan budaya serta pariwa besi. Pariwa besi itu kita khususkan sekarang ini untuk saat ini hanya untuk pusaka-pusaka dari teman-teman Sima Tanah saja. Adapun pusaka dari luar, pusaka dari karpet kuning, komunitas karpet kuning, itu satu lembaga dengan satu penasehat dari Sima Tanah. Pusaka yang kita kumpul sekarang ini kurang lebih 200 bilah, itu
khusus dari Simak Tanah. Jadi teman-teman Simak Tanah yang punya pusaka, bukan dari luar. Adapun pusaka yang terkumpul itu bermacam-macam jenis, mulai dari tuasi, pusaka khas dari Sidendreng, tuasi, ada dari Makassar, khas Makassar, ada juga yang dari Mandar. Tidak menutup kemungkinan juga ada yang dari luar Sulawesi, termasuk ada tumbuk ada dari Lampung, ada pedang suduk dari Cirebon, ada. Tapi itu semua koleksi dari teman-teman semua. Sri Ayu, TV Peduli mengabarkan. Dimulai dari hal yang kecil. Mari kita lakukan daur ulang sampah. Saudara, salah satu bentuk pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi kelompok tani Boco-Boco E yang berada di Kelurahan Watang Bacu Kiki, Kecamatan Bacu Kiki menerima kartu tani dari Dinas PKP. Berikut kita simak informasi selengkapnya untuk Anda. Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare menyerahkan kartu tani secara simbolis kepada perwakilan kelompok tani dari setiap kecamatan di Kota Parepare. Penyerahan kartu tani diserahkan oleh Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare di Saung Tani Boco-Bocoi, Kelurahan Watang Bacu Kiki. Kegiatan ini dihadiri oleh Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintahan Kota Parepare, dalam hal ini mewakili Wali Kota Parepare, Kepala Dinas Pertanian, Kelautan, dan Perikanan Kota Parepare, pihak Bank BNI sebagai penyedia kartu tani, para penyuluh sekota Parepare, serta perwakilan anggota kelompok tani sekota Parepare. Mereka yang memperoleh kartu tani adalah mereka yang tergabung dalam kelompok tani. Kartu tani ini diterbitkan untuk melayani petani melalui kelompok tani dalam pembelian pupuk bersubsidi. Penerapan kartu tani ini adalah bentuk pengawasan penyaluran pupuk bersubsidi bantuan pemerintah agar tepat sasaran sehingga dapat meminimalisir potensi terjadinya penyimpangan dalam hal penyaluran pupuk subsidi. Kartu tani ini berupa kartu yang fasilitas dapat dimanfaatkan sebagai ATM, kemudian untuk pengambilan kredit dan untuk pengambilan pupuk subsidi. Erwin, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, salah satu komunitas motor yang ada di Kota Parepare yang kalau kumpul bukan hanya membahas motor saja, namun banyak agenda positif yang dapat mereka lakukan dengan komunitas ini. Yang waktu dekat ini mereka juga akan melaksanakan sebuah event yang berkaitan dengan kecintaan lingkungan. Komunitas tersebut bernama Japstyle dan Brastyle Indonesia atau disingkat dengan JBI Bandar Madani Kota Parepare. Japstyle dan Brastyle Indonesia atau disingkat JBI Bandar Madani Parepare, inilah salah satu komunitas motor yang ada di Kota Parepare, yang kalau kumpul bukannya hanya bahas motor saja, namun banyak agenda positif yang dapat mereka lakukan. Dengan komunitas ini, yang waktu dekat ini mereka akan melaksanakan sebuah event yang berkaitan dengan kecintaan lingkungan. Seperti bakti sosial contohnya, Husni selaku humas yang dipercaya oleh para member dari komunitas motor ini, saat ditemui bersama member lainnya bercerita, awal terbentuknya komunitas ini berkat dari beberapa anggota yang suka dengan motor custom, dan akhirnya berkumpul dan awet hingga saat ini. Seiring waktu terus berganti nama, dari JBI Ajata Parang hingga saat ini menjadi JBI Bandar Madani Parepare. Dengan ikatan persaudaraan yang tinggi ini, banyak pecinta motor custom yang terus berdatangan dan gabung dalam komunitas tersebut. Mulai dari yang berprofesi sebagai guru, dokter, mahasiswa, dan pengusaha, dan lain-lain, mereka semua berkumpul di komunitas ini. Yang tentunya tidak hanya untuk tempat berkumpul menghabiskan waktu, namun untuk menjadi sebuah tempat untuk menjalin persaudaraan antar pecinta motor custom dan motor klasik. Untuk membuktikan persaudaraan itu di atas segala-galanya dalam komunitas ini,
Mereka memberikan persyaratan seperti komunitas motor lainnya yang harus memiliki motor custom. Mereka tidak membeda-bedakan motor apa yang member miliki, namun tetap membuka lebar pintu bagi siapa saja yang ingin bergabung bersama dalam komunitas JBI Bandar Madani Parepare yang memang suka dengan motor custom. Erwin, TV Peduli, mengabarkan. Sudah, Mi. Naik, Mak. Nggak pakai helm kok, Kak? Nggak. Mau kok gak pulang? Iya. Nggak pakai helm, Mi. Iyo, tidak pakai helm, Mi. Ai. Satu helm. Demi keselamatan bersama, kita wajib menyiapkan kelengkapan saat berkendara. Yuk, simak tips yang satu ini. Jika ingin berkendara roda 2, selalu gunakan helm berstandar SNI. Pastikan untuk memasang pengikat helm dengan kencang agar tidak mudah terlepas. Jangan menggunakan handphone pada saat berkendara. Nyalakan lampu depan pada siang hari. Periksa kelengkapan surat-surat kendaraan Anda. Mari kita jaga keselamatan bersama dan tertib berlalu lintas. Oh iya, pika dulu kali ambil helm nah. Ya. Dipersembahkan oleh Saudara, meski telah diberlakukan libur 14 hari bagi siswa semua tingkatan di beberapa daerah termasuk Kota Parepare guna mencegah COVID-19, namun siswa MTSN Kota Parepare khususnya kelas 9 tetap mengikuti kegiatan ujian nasional berbasis komputer. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Parepare, Haji Abdul Ghaffar, didampingi Kasih Pendidikan Madrasah Dr. Muhammad Idris Usman, turun memantau pelaksanaan hari kedua ujian nasional berbasis komputer atau UNBK untuk jenjang Madrasah Sanawiyah MTS di Kota Parepare pada Selasa 17 Maret 2020. Kepala Kantor Kemenak Kota Parepare mengatakan, meski kelas 1 dan 2 telah diliburkan guna mengantisipasi wabah virus COVID-19 atau virus corona, siswa kelas 3 MTS masih tetap diwajibkan mengikuti UNBK sesuai instruksi dari Kementerian Agama Pusat. Kegiatan Kemenak hari ini adalah terkait dengan pelaksanaan ujian nasional di semua tingkat Madrasah Sanawiyah, ini khusus untuk Kota Parepare. Ya, dan ini tidak bisa ditawar-tawar untuk pelaksanaannya, walaupun kelas 1 dan 2 kita liburkan sesuai dengan instruksi dari Kementerian Agama Pusat. Sementara itu, terkait upaya pencegahan mewabahnya virus COVID-19 atau virus corona di Kota Parepare, Kepala Kemenak juga sudah mengeluarkan imbauan kepada semua sekolah madrasah dan pondok pesantren di Kota Parepare untuk merumah belajarkan siswa selama 14 hari, terhitung mulai tanggal 16 hingga 29 Maret 2020. Sebagai salah satu bentuk pencegahan virus COVID-19, siswa juga diberi antiseptik berupa tisu basah sebelum memulai ujian untuk membersihkan tangan dan peralatan yang akan digunakan untuk ujian. Andi, TV Peduli mengabarkan. Pemirsa, guna mencegah penyebaran virus corona, siswa di Kota Parepare belajar di rumah selama 14 hari. Dan Kepala Man 1 Kota Parepare menghimbau kepada guru agar kreatif mengajar menggunakan teknologi. Berikut liputan selengkapnya. Kepala Madrasah Aliyah Negeri Man 1 Parepare, Syaiful Mahsad, menghimbau peserta didik agar tidak salah paham dengan himbau pemerintah untuk merumahkan siswa selama 14 hari terhitung sejak tanggal 16 hingga 29 Maret 2020. Syaiful Mahsan mengatakan, meski dirumahkan, para peserta didik tetap mengikuti proses belajar sebagaimana mestinya dengan metode yang berbeda. Selama aturan tersebut diberlakukan, guru dituntut untuk lebih kreatif dalam memberikan pembelajaran kepada peserta didik dengan memanfaatkan teknologi. Jadi harus digarisbawahi bukan libur, tetapi ini adalah diberikan kesempatan untuk belajar di sekolah, belajar di rumah untuk mengisolasi anak-anak supaya tidak bersentuhan dengan luar. Ya. Tujuan utamanya 14 hari ini untuk memutuskan rantai penyebaran virus COVID-19. 14 hari itu tetap adalah jam efektif, hari efektif untuk belajar. Sehingga guru tetap harus berkomunikasi dengan siswa di rumahnya. Jadi untuk ini adalah tantangan yang besar bagi guru
ya, sehingga guru memang sudah tetap harus berkomunikasi, melakukan melaksanakan pembelajaran walaupun siswa berada di rumah. Nah, sebenarnya guru tidak harus kehabisan metode, karena sudah lama guru dilatih untuk e-learning, ya, atau pembelajaran online. Sementara itu, sebagai Ketua IGI Kota Parepare, Syaiful Mahsan juga telah mengeluarkan beberapa himbauan kepada seluruh guru di Kota Parepare. Di antaranya tidak membuat siswa panik karena ini hanya tindakan pencegahan. Lakukan edukasi bagaimana menghindari penyebaran virus COVID-19. Selama 14 hari ke depan bukan libur tapi belajar di rumah dengan memanfaatkan teknologi. Serta berikan kegiatan atau penugasan kepada siswa yang menyenangkan dan edukatif sehingga meminimalkan melakukan aktivitas di luar rumah. Andi, TV Peduli mengabarkan. Dan pemirsa, informasi yang baru saja Anda saksikan sekaligus mengakhiri kebersamaan kita untuk saat ini. Tetap perbaharui informasi Anda dengan menyaksikan seluruh program persembahan dari kami, TV Peduli Inspirasi Parepare Maju. Saya Erni Rusdin dan saya Johar Manika mewakili segenap kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.